Pemirsa, kekhawatiran akan independensi Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 semakin menjadi sorotan menyusul dugaan kecurangan pemilu jelang hari pencoblosan yang tinggal 1 bulan lagi. Bahkan berkembang usulan impeachment atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kami akan membahasnya bersama dengan kritikus politik Faisal Assegaf yang juga inisiator pertemuan para tokoh petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD Selasa kemarin. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Juga sudah bergabung di luar studio melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar, Kang Aceh Hasan Syazili. Kang Aceh, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam, baik. Sama. Oke, Kang Aceh dan Bang Faisal, kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu ya. Kenapa para tokoh petisi 100 ini mau memakzulkan Presiden Jokowi, Bang Faisal? Ya, ini kan sebenarnya bukan wacana yang baru. Sebelumnya petisi 100 itu mereka terdiri dari 100 tokoh, para akademisi, purnawirawan, aktivis senior. Mereka mendatangi DPR untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap proses bernegara yang dianggap ada kekuasaan, praktek kekuasaan Jokowi. Oke, sudah datang ke DPR bulan Juli ya? Kalau tidak salah berapa kali itu mereka ke DPR. Hanya respon DPR kan tidak mendapatkan timbal balik. Kemudian saya mengikuti itu secara perlahan dan mencoba mencari jalan-jalan agar suara rakyat ini bisa setidaknya ditampung, didiskusikan. Karena jadi itu kan suara rakyatnya apa tuh Bang? Alasannya tidak, apa? Tidak, kalau orang mengatakan Jokowi dimundurkan, dimakzulkan, itu kan hak konstitusi dalam bernegara. Hak yang dijamin oleh undang-undang. Nah, kebetulan saja Pak Mahfud ini memunculkan satu ledakan politik di tengah kebekuan situasi. Ledakan politik? Ledakan politik. Oke. Karena ini dianggap sebagai jalan politik? Iya, maksudnya Menko Polhukam itu kan kita mesti pahami sebagai ruang utama politik strategi kekuasaan Presiden Jokowi. Dan sebagai pembantu yang strategi. Kemudian membuka pintu ada masalah dugaan kecurangan pemilu. Di sana dibentuklah Satgas untuk pengawasan anti kecurangan pemilu. Nah, saya mencoba berkomunikasi dengan Pak Mahfud dalam konteks warga negara dengan penyelenggara negara. Apakah dimungkinkan untuk civil society, kelompok-kelompok kritis ini dapat menyampaikan aspirasi. Jadi tidak memang fokusnya pemakzulan awalnya. Oke. Tapi kita bicara soal gejolak, keresahan, kecemasan yang begitu masif akibat adanya kepentingan politik kekuasaan yang terlalu jauh di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Oke. Kemudian akhirnya bisa mengerucut ke agenda pemakzulan itu bagaimana ceritanya? Itu secara spontan saja, itu tidak menjadi fokus pembicaraan kita dengan Pak Mahfud. Saya sendiri bingung antara petisi 100 dan Pak Mahfud itu seolah-olah menemukan kesamaan pandangan untuk menghidupkan isu pemakzulan ini. Apakah ini sebagai tekanan moral atau sebagai evaluasi pendekatan yang tegas untuk alternatif mengevaluasi kekuasaan Jokowi? Saya masih meraba-raba. Bang Faisal, apakah Anda ingin mengatakan bahwa ide atau munculnya agenda pemakzulan itu tidak hanya berasal dari petisi 100, tapi Pak Mahfud juga ikut memunculkan? Kalau saya bagaimana maksudnya? Menyimak di berbagai media, kan diskusi kita di internal itu kan pemakzulan itu satu pendapat saja di antara berbagai masalah yang kita bahas. Karena kita di sana berbicara kecurangan bernegara, kecurangan demokrasi, kecurangan politik yang berimplikasi kepada kecurangan pemilihan presiden. Dan lebih fokus kepada rubuhnya Mahkamah Konstitusi yang kita yakini kalau lembaga seperti MK saja sudah hancur, bagaimana pemilu ini bisa diawasi, bisa berjalan secara independen, mandiri. Kemudian di tengah situasi diskusi yang memanas, dinamis itu muncul suara dari petisi 100 memberikan solusi yang mungkin menurut mereka sejalan dengan pendapat rakyat. Daripada Jokowi membuat keonaran, melibatkan keluarganya terlalu jauh, ya sudah, gunakan saja hak konstitusi untuk memakzulkan Jokowi. Oke, sebelum ke sana nih Bang Faisal, kami akan coba bantu untuk menampilkan. Di sini ada pasal 7A Undang-Undang 1945, ada 2 alasan Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya. Di sini ada yang pertama melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Dari 5 poin ini, yang mana yang dianggap telah dilanggar oleh Presiden Jokowi? Atau yang kedua, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden? Pengkhianatan terhadap konstitusi itu kan jelas. Ada fakta yang tersedia di depan mata. Seluruh rakyat memperbincangkan masalah keterlibatan presiden dan adik ipar presiden meloloskan Gibran
di MK yang berakibat ketua MK turun dari jabatannya. Kemudian hari ini juga kan ada kita lihat imbas dari keputusan MK itu terjadinya sidang di DKPP. Sampai hari ini kan masih berlangsung dengan mempersoalkan keputusan MK itu dianggap ilegal, bersifat memaksa dan lain-lain. Sehingga mereka meminta gelar sidang untuk menguji apakah keputusan MK ini kenapa begitu cepat diakomodir oleh KPU. Jadi pengkhianatan konstitusi itu lembaganya hancur, aturan-aturannya ditabrak, dan kalau mau kita jujur, ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan politik cawe-cawe, itu kan perbuatan melawan konstitusi. Karena seorang kepala negara itu kan harus bersifat netral. Oke, coba. Nah, soal tadi kan bagus juga. Apakah ada masalah korupsi? Sangat banyak. Iya kan? Contohnya? Dan, contohnya di debat calon presiden kemarin itu kan terungkap kepanikan yang luar biasa di pihak istana. Iya kan? Melibatkan bawahan-bawahan Jokowi yang juga menjadi calon presiden, dan di sana ada persoalan yang hari ini Tapi itu kan baru dugaan ya Bang, dan semua dugaan. Dugaan dan tidak langsung disebutkan itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya minta tanggapan dulu deh dari Kang Aceh kalau begitu. Kang Aceh, di sini ada yang namanya petisi 100, para tokoh petisi 100 datang menemui Menko Polhukam. Kemudian salah satu agenda yang dibicarakan adalah soal pemakzulan Presiden Jokowi. Salah satu alasannya karena Presiden Jokowi dianggap telah melanggar konstitusi. Misalnya dalam contoh intervensi putusan MK. Bang Kang Aceh, boleh ditanggapi dulu sampai di sana? Alasan pemakzulannya apakah kuat? Ya, bagi kami jelas ya bahwa tidak perlu pemakzulan itu dilakukan karena nanti rakyat yang akan menentukan tanggal 14 Februari 2024. Di dalam konsep konstitusi kita, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi karena itu maka biar nanti rakyat yang akan menentukan, dan Presiden Jokowi sendiri kan nanti seharusnya memang sudah berhenti ya, karena tanggal 1 Oktober 2024 masa jabatan beliau sudah selesai. Jadi karena itu siapa yang nanti akan menentukan yang rakyat, dan momentumnya itu akan dilakukan nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, karena itu menurut saya soal pemakzulan ini ya, walaupun memang diatur di dalam konstitusi, tapi kan kita harus tahu bahwa mekanismenya ganti presiden itu atau pemakzulan presiden itu dilakukan melalui mekanisme pemilu. Baik pemilihan presiden yang nanti akan dilakukan 14 Februari 2024. Jadi sebaiknya bersabar, kita tunggu 14 Februari rakyat nanti yang akan menentukan. Oke, Ya. Kang Aceh, terlepas dari 14 Februari kita memang akan melangsungkan pemilu, tapi menurut Anda alasan yang disampaikan oleh Bang Faisal bahwa ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, apakah menurut Anda itu alasan yang kuat untuk memakzulkan Presiden Jokowi? Itu alasan yang valid tidak? Ya, menurut saya Mahkamah Konstitusi sendiri sudah, misalnya apa yang dinilai melanggar konstitusi. Ya, dalam kasus misalnya ya, katakanlah soal persyaratan cawapres gitu. Itu kan keputusan yang dibuat oleh siapa? Dibuat keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sendiri telah berproses. Ada putuskan MK. Kemudian ada juga yang menyampaikan upaya uji kembali terhadap keputusan tersebut untuk dianulir. Dan telah keluar keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi tanpa Hakim Anwar Usman ternyata tetap melegitimasi terhadap keputusan sebelumnya. Jadi menurut saya tidak ada alasan yang mengharuskan kita untuk melakukan itu gitu loh. Baik. Nah, jadi yang sekarang harus dilakukan, yang harus dilihat sekarang ini justru sebaliknya. Masyarakat merasa bahwa terhadap Presiden Jokowi itu tingkat kepuasannya tinggi sekali. Baik, sampai di situ dulu Kang Aceh, sudah kita tangkap. Kita minta lagi respons dari Bang Faisal. Bang Faisal, tidak ada alasan lagi untuk memakzulkan Presiden Jokowi. 14 Februari serahkan saja kepada masyarakat. Tingkat kepuasan Presiden pun masih tinggi sampai saat ini. Kalau bicara secara normatif, semua partai pengusung akan menyampaikan pendapat seperti itu.
Tetapi seorang pembantu presiden yang berada pada posisi strategi membuka pintu kantor secara formal, mengundang para tokoh-tokoh kritis, tokoh-tokoh oposisi untuk mengevaluasi pemilu yang dianggap berpotensi kecurangan, dan ada satu pendapat yang mengatakan solusinya pemakzulan. Saya juga mengkonfirmasi di forum itu. Kenapa pemakzulan? Karena mereka meragukan semua lembaga yang berperan di dalam demokrasi ini dianggap manut kepada kekuasaan yang begitu besar rejim Jokowi. Sehingga suara ini kan suara hak konstitusi saja. Tidak, kalau di pihak saya sebagai yang inisiator, saya anggap ini satu hal yang mengalir saja. Mungkin ini sebuah tekanan peringatan keras kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan politik cawe-cawe. Saya ambil jalan tengah seperti itu, karena saya tidak mau masuk prosedur. Tapi ada yang menarik yang mesti dilihat. Pembantu Presiden sekelas Menko Polhukam Mahfud MD membuka pintu, berproses dan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok kritis. Itu artinya apa? Suasana kebatinan rakyat itu sejalan dengan akal sehat Pak Mahfud MD dalam rangka punya tujuan bersama. Sudahlah, terlalu jauh ini campur tangan Presiden dan sebagai istrinya, catatan, adik iparnya, Gibran, Kaisang, ini kan 5 orang aja. Sebagai catatan, Pak Mahfud di sini tidak hanya dilihat sebagai Menko Polhukam saat ini, tapi juga sebagai calon wakil presiden. Saya mau klarifikasi ya, di pihak kita itu tidak terlalu mengangkat kasus pemakzulan. Saya ingatin lagi. Tapi kalau kita membaca hampir media per hari ini, Pak Mahfud itu justru seolah-olah memberi penjelasan. Begini loh cara untuk menjatuhkan presiden. Prosedurnya begini. Bahasa yang dikutip di ujung kalimat mengatakan waktunya terbatas, itu kan tafsir politik. Kalau ada kesepakatan dari partai politik untuk menegakkan keadilan, political will, tiba-tiba mereka bersatu menciptakan dinamika di parlemen, bahwa sudahlah untuk tidak terlalu jauh campur tangan presiden dalam demokrasi ini, maka mereka menggelar sidang untuk meminta presiden cuti, untuk diminta mundur. Saya kira bisa terjadi. Bang Faisal, apakah Anda ingin mengatakan ketika tadi Anda menjelaskan Pak Mahfud loh yang menjelaskan bagaimana caranya, mekanismenya. Yang Anda tangkap dari penjelasan Pak Mahfud itu apa? Apa motifnya? Apakah itu hanya sekedar penjelasan biasa? Kita harus jujur begini. Sejauh ini kawan-kawan oposisi yang berkali-kali datang di parlemen itu nyaris tidak menemukan anggota maupun ketua fraksi menerima mereka dalam isu pemakzulan presiden. Yang jadi menarik ini tiba-tiba ada semacam undangan spesial di ruang yang sangat strategi, yaitu Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, menggelar karpet merah dan mengurai. Ada kesamaan pandangan kalau memang pemakzulan ini bisa dilakukan. Menarik untuk ditanggapi nanti oleh Kang Aceh. Ketika Menko Polhukam, Mahfud MD yang juga cawapres, membuka pintu untuk para tokoh petisi 100 dan memunculkan ada agenda pemakzulan yang dibahas di situ. Partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno, bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu nggak bakalan selesai setahun. Kalau situasinya kayak gini, paling tidak bakal selesai lah. Sebelum pemilu selesai. Itu lama itu, ada sidang pendahuluan, sidang apa dulu. Kita mulai lagi ya Kang. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Kang Aceh, tadi Bang Faisal mengatakan ini sebuah momen yang tidak biasa ketika Menko Polhukam membuka pintunya untuk para tokoh yang salah satu agendanya adalah membicarakan pemakzulan Presiden Jokowi. Tadi Pak Mahfud juga sudah menjelaskan tahapan pemakzulannya seperti apa. Yang Anda tangkap di sini Kang Aceh, apakah Menko Polhukam yang sedang berbicara atau ini Menko Polhukam / Cawapres yang sedang berbicara? Ya, saya berbaik sangka saja ya terhadap Pak Mahfud. Beliau sebagai pejabat publik tentu harus menerima siapapun pihak atau orang, apalagi ini tokoh bangsa yang datang ke Pak Mahfud gitu, sebagai Menko Polhukam gitu ya. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh beliau tentang tahapan pemakzulan pun sesungguhnya menunjukkan bahwa dalam tanda kutip tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemakzulan kalau melalui proses konstitusi. Karena harus melalui DPR,
partai-partai politik, sampai MK, sampai kemudian pada proses pemakzulannya. Itu akan berapa waktu yang cukup lama. Nah, jadi karena itu, daripada kita bicara soal pemakzulan, lebih baik ya kita fokus aja cari dukungan rakyat untuk memilih siapa di antara 3 pasang calon presiden ini yang memang memenuhi harapan rakyat, gitu loh. Nah, karena itu maka saya tentu ingin menyampaikan, kalau Pak Mahfud tadi bicara soal tahapan pemakzulan sesuai dengan konstitusi, juga harus dilihat bahwa ini adalah bagian dari satu panggung politik yang dicoba oleh Pak Mahfud bukan hanya sebagai Menko Polhukam, tetapi kan sekarang beliau melekat sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia gitu. Jadi bagi saya sih berhusnudon aja terhadap Pak Mahfud ya sebagai Menko Polhukam. Beliau menerima para tokoh-tokoh masyarakat itu bagian dari pelayanan terhadap mereka. Tapi kan sudah dijelaskan. Jadi karena itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, lebih baik kita ini fokus untuk bagaimana memastikan supaya Pilpres yang merupakan mekanisme tertinggi untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya, kita sama-sama masih ada waktu nih, ya 1 bulan ke depan untuk menentukan proses konstitusional bagi sirkulasi kepemimpinan bangsa. Gitu loh. Jadi wacana soal pemakzulan dan lain-lain, ada mekanisme konstitusional yang telah diatur dan dijamin di dalam mekanisme demokrasi kita. Iya, tadi sudah disampaikan nih Bang Faisal, kalau tampaknya berdasarkan, kalau mengambil jalur konstitusional, itu sepertinya sudah impossible untuk melakukan pemakzulan, mengingat prosesnya panjang, waktunya panjang, Pilpres keburu selesai, ada presiden baru yang nanti keburu dilantik, Presiden Jokowi memang sudah habis masa jabatannya. Jadi untuk apa masih mau datang ke Menko Polhukam? Ya tadi saya harus pertegas lagi, itu satu isu yang sangat sensitif dan di pihak saya lebih khusus tidak terlalu membesarkan masalah itu. Tidak terlalu membesarkan? Karena itu gerakan dari petisi 100 dan elemen-elemen rakyat yang memiliki hak konstitusi. Bisa juga kondisi emergensi segala sesuatu itu bisa dipercepat. Banyak pengalaman misal jatuhnya Gus Dur itu nggak butuh 1 tahun. Kalau ada kesepakatan konsensus politik terlalu jauh ini kekuasaan menyimpang, mengobrak-abrik, dianggap terlalu politik cawe-cawenya mengganggu stabilitas persatuan nasional, ada kesadaran political will. Ruang negara itu semua elemen bangsa bisa bersatu mengakhiri kekuasaan Jokowi. Kalau tujuannya untuk demi menjaga persatuan. Karena politik cawe-cawe Jokowi ini semakin meresahkan dan menimbulkan satu legitimasi, kita mengarah kepada ancaman disintegrasi. Dan jangan lupa hasil survei Pemuda Ijmi di sejumlah lokasi, sejumlah daerah menyimpulkan bahwa apabila laju kecurangan pemilu ini dibiarkan terus terjadi, maka daerah-daerah itu bisa mengusung referendum dan minta merdeka. Oke, kalau ada yang berpendapat begini, Bang. Karena mereka menginginkan demokrasi ini tidak hanya memilih calon presiden, tapi sebagai perekat persatuan nasional. Saya menangkap itu sama dengan pemahaman Pak Mahfud. Maka diskusi kita kemarin itu, saya menegaskan Pak Mahfud, mari kita bicara jujur. Semua lembaga negara, TNI, Polri, rakyat, ini menghendaki demokrasi yang berjalan damai, jujur, tanpa motivasi untuk menciptakan lahirnya kelanjutan politik dinasti. Tapi kalau kita mau identifikasi siapa sih biang kerok yang hari-hari ini meresahkan rakyat, hanya 5 orang. Yaitu Pak Jokowi, iparnya Pak Jokowi, adik ipar ya, istrinya, Kaisang dan Gibran. Berhari-hari berputar pada mereka dengan menggunakan instrumen dan pengaruh kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang dianggap menyimpang. Tapi Bang Faisal, ini kan sekali lagi harus dibuktikan, tidak bisa hanya sembarang tuduh. Saya bisa kasih bukti. Ya kan? Dan kalau misalnya itu masuk ke ranah kecurangan pemilu, kenapa tidak ke Bawaslu? Saya memberi bukti hari ini media nasional, misal Kompas, itu mempersoalkan PSI yang begitu banyak balehonya, ribuan balehonya, laporan keuangan mereka di KPU cuma 118 juta. 180.000? 180.000. Itu indikasi bagaimana ada belanja kekuasaan partai yang berada di emperan kekuasaan ini kemudian mengumumkan
fakta-fakta yang tersedia yang tidak masuk akal. Belum lagi apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu menghancurkan seluruh marwah kehidupan kita dalam bernegara. Oke. Jadi saya mengatakan kemarin kepada Pak Mahfud, kecurangan itu tidak dilihat dari tidak dipahami sebatas ruang demokrasi. Tapi ada kecurangan dalam bernegara yang berakibat masuk ke dalam produk demokrasi yang namanya pemilu. Dan hari-hari ini kita lihat Jokowi itu seolah-olah tampil sebagai koordinator pemenang calon presiden yang dekat dengan dia kan, misalnya Coba kita tanya ke Kang Aceh ya ini ya. Iya, Kang kan? Aceh, bahkan Itu disebutkan terlihat. oleh Bang Faisal, Presiden Jokowi seolah-olah tampil sebagai tokoh yang Bukan tokoh, koordinator pemenangan Prabowo Gibran. koordinator pemenangan Prabowo Gibran, bahkan sampai segitunya disebut oleh Bang Faisal. Bagaimana itu tanggapannya? Saya sih ketawa aja ya. Presiden Jokowi sekarang aja beliau lagi ke luar negeri untuk tugas-tugas kenegaraan. Jadi bagaimana di saat seharusnya kampanye, kalau seperti yang diduga oleh Bang Faisal itu harusnya kan Bukan beliau dugaan, dia terlibat merespon tentang di sini debat terus, capres gitu. Kemarin itu kan dilihat oleh jutaan rakyat. Jadi Bagaimana karena itu, seorang kepala negara menurut saya, tiba-tiba mempersoalkan menurut ada saya, debat capres. Kita tinggal Itu memantau fakta. aja, kan masyarakat bisa menilai. Kalau misalnya beliau tersebut dinilai cawe-cawe, ya menggunakan fasilitas negara, di mana berbagai instrumen kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi terhadap berbagai proses politik sekarang ini, ya kan ada mekanisme, ada Bawaslu. Kemudian kalau misalnya mekanisme penyelenggara itulah yang pemilu secara cerdas dinilai tidak ditangkap oleh memiliki kalangan civil society. netralitas, Mereka melihat maka ketika bisa DPR-nya dilakukan tidak melalui berfungsi, mekanisme Bawaslu-nya DKPP. lemah, Menko Polhukam Jadi itu menurut merintis saya, jalan untuk dalam rangka menegakkan sekarang prinsip demokrasi demokrasi kita ini berkeadilan. memberikan satu Mestinya kan didorong oleh partai politik. wadah bagi kita. Kalau partai politik untuk itu mereka bagaimana kritis, kita mereka memastikan responsif supaya terhadap suara pemilu ini rakyat, tidak bisa perlu berlangsung Menko secara Polhukam fair. membuka itu namanya Satgas untuk pengawasan Gitu. pemilu, Pak Aci. Jadi sebenarnya seluruh pendapat kalau dari yang seluruh didatangi politisi oleh partai hari Bang ini Faisal hanya untuk dalam tersebut rangka adalah- memoles. Oke. Memoles keinginan dari kekuasaan. Dia Baik. tidak berbicara pada keresahan rakyat. Oke, ditanggapi Buka dulu. hatilah, buka Kang Aceh hatilah. ditanggapi dulu. Ya, Oke, Bang kalau Faisal tahan keinginan dulu. rakyat nanti tentukannya tanggal 14 Februari, Bang Oh, Faisal. bagaimana mau tentukan kalau prosedur atau pemilu itu berlangsung curang? Apa motif Ya, kecurangan? makanya Seorang presiden yang kembalikan berdiri aja, netral jangan anggap itu bahwa berani secara masyarakat kurang itu ajar dibodohi, merespon gitu. debat capres. Itu menurut saya Jadi sudah karena terlalu itu jauh. Oke, kembalikan Kang Aceh kepada direspon dulu. masyarakat tanggal 14 Februari untuk memilih siapa capres-cawapres yang terbaik. Itu aja sederhana. Nah, itu udah pasti orang akan menggunakan hak mereka, tetapi juga kita menghormati ada kecemasan dari rakyat untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan. Mestinya orang seperti Anda di partai politik itu berterima kasih karena mereka menginginkan demokrasi yang bagus sehingga Golkar juga bisa berkompetisi secara sehat. Ya kan? Kalau ada partisipasi dari rakyat ingin menjaga, ingin menghalangi kecurangan, kemudian ada politisi partai yang berdiri di sana menghalau, menurut saya nggak masuk akal. Berarti memberikan pesan kuat ada keinginan partai politik di lingkaran kekuasaan melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kecurangan. Oke, sampai Karena- situ dulu. Kang Aceh ditanggapi dulu. Ya dong. Ya enggak lah, masa melanggengkan dengan cara kecurangan. Kan sekarang ada mekanismenya. Kalau misalnya dinilai bahwa ada kecurangan, ya kita bisa laporkan. Loh, itu kan Ya dilaporkan kan? ke Menko Polhukam Kecurangannya itu kemarin. dalam bentuk apa? Tentu nanti pada saatnya kalau dinilai misalnya Sebentar proses Pak Aceh, politik, kedatangan di mana proses masyarakat ke demokrasi Menko Polhukam itu kita mengikuti dinilai mekanisme telah bernegara melanggar nggak? aturan dan lain sebagainya, kan nanti ada Mahkamah Konstitusi yang Loh, itu bisa didatangkan, orang menyelesaikan datang ke Menko berbagai sengketa Polhukam. pemilu. Jadi menurut saya ya, apalagi kalau misalnya Pak Menko Polhukam itu juga dalam konteks pemilu, dia juga bertanggung jawab terhadap itu jauh proses demokrasi di Saya kita. mengkonfirmasi ke Pak Mahfud Jadi langsung karena kepada itu menurut orangnya, saya, tidak membangun ya, opini. jangan Saya sampai menanyakan kita kepada ini Pak Mahfud, selalu apa bisa mengatasnamakan dijamin Satgas kepentingan anti rakyat, pemilu padahal curang ini mekanisme pemilu itu terlepas sudah bisa dari dipastikan apa akan namanya terjadi konflik pada interest. tanggal 14 Dan jawabannya? Februari. Jawabannya Jadi kita tegas. tunggu aja tanggal 30 Bahwa di sini Februari. bukan saya sendiri Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang Oke. bekerja. Baik. Tetapi di sini ada perwakilan Polri, TNI, ada
para akademisi. Jadi Satgas yang dirintis oleh Mahfud MD, menurut saya seluruh partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan wajib mendukung. Karena tujuannya baik untuk menciptakan pemilu bersih, menciptakan pemilu damai, menciptakan rasa ketentraman, dan lebih khusus untuk menahan laju pengaruh kekuasaan Jokowi dalam politik cawe-cawe. Ingat itu. Sisa 1,5 menit terakhir saya bagi dua ya, Kang Aceh. Sesuai dengan tema debat kita pada hari ini, jadi pemilu di depan fakta, menurut Anda pemakzulan apakah masih perlu untuk digaungkan terus oleh teman-teman dari petisi 100 ini? Sangat tidak perlu dilakukan. Karena apa? Karena proses sirkulasi kepemimpinan itu pergantiannya dilakukan melalui pemilu. Tinggal 14 Februari ini tinggal 30 hari lagi ke depan. Kalau dikatakan ada dugaan kecurangan, potensi kecurangan di lingkaran kekuasaan yang bisa mengintervensi pemilu, bagaimana Kang Aceh? Ya itu kan ada mekanismenya, orang bisa melaporkan kepada Bawaslu, ada netralitas yang harus dijunjung tinggi. Kita ciptakan pemilu yang fair, terbuka gitu loh. Jadi menurut saya nggak perlu, kita ini kan belum apa-apa sudah, ya serahkan aja kepada rakyat yang akan melakukan itu semua. Baik. Silakan serahkan kepada rakyat. Jadi pemilu sudah di depan mata, tidak perlu lagi lah ada pemakzulan. Serahkan saja pada rakyat. Saya perlu menegaskan gini dari awal. Itu satu isu kecil yang menjadi sensitif di kalangan partai-partai di lingkaran kekuasaan. Kalau saya ditanya rakyat datang ke Menko Polhukam menyampaikan adanya dugaan kecurangan, ingin memakzulkan presiden, saya tepuk tangan. Kenapa? Karena pembantu presiden yang sangat strategi membuka pintu kepada oposisi untuk melawan Jokowi. Ini satu langkah kemenangan moral. Jadi kita tidak tunggu pemakzulan. Oleh sebab itu saya mengatakan kepada seluruh elemen bangsa, kalau Anda menemukan kecurangan, Anda melihat kekuasaan mengintervensi pemilu, datang ke kantor Menko Polhukam. Sebagaimana kami lakukan. Kami sudah buka pintu. Mau terjadi people power, mau terjadi revolusi, kata Pak Mahfud, itu kehendak rakyat. Jadi saya bahagia. Di tengah partai politik bungkam, DPR bungkam, seorang Menko Polhukam Mahfud MD berani membuka pintu, memberikan ruang yang begitu besar kepada rakyat secara moral untuk melawan politik cawe-cawe. Baik. Itu kemenangan rakyat yang harus kita hormati. Nanti kita lihat kelanjutannya akan seperti apa, akan lebih banyak lagi kah orang yang mendatangi Kemenko Polhukam. Terima kasih Bang Faisal dan juga Kak Aceh. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi di Prime Time Besar ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.